PAD yang masuk dihasilkan? ke desa itu hanya 2 bulan. Ini tidak ada laporan juga. Kita minta laporan, mereka tidak pernah masukkan laporan. Itu hanya 2 bulan. Hari Minggu menikmati suasana wisata ini membuat kita makin fresh aja, Bu ya. Ini suasana yang ditawarkan di wisata Ranoa Lestari. Ini mungkin kita ngobrolnya enak di sini aja, Bu. Oke. Kita menikmati. Saya karena pengen tahu juga hal-hal yang berkaitan tentang wisata ini. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan di channel kesayangan kita BMP DKP 1. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa perjuangan untuk desanya sendiri dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan alhamdulillah jadi. Untuk itu kami persilahkan, Bu, silahkan perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti AMK. Saya Kepala Desa Ranoa Lestari, terpilih dan menjabat dari tahun 2018. 2018. Ya, Cukup lama juga, Bu. Iya. Sekarang sudah memasuki tahun ke-5. Ya, keempat. 2022 berakhir 2024 April. 30 April itu masa jabatan saya akan berakhir. Oke, mungkin selamat datang mungkin Adik Ridwan di Desa Ranoa Lestari terkait wisata yang pada saat ini kami kelola untuk Desa Ranoa Lestari ini. Ini anggaran dari dana desa pada tahun 2019 dengan sekitar anggaran kurang lebih 119 juta kami gelontorkan untuk pembangunan desa wisata ini. Awalnya itu gazebo, kemudian paving block dan paving block sekitar hampir 200 lebih meter. Kemudian gazebonya ini ada tiga unit yang awal pembuatannya. Kemudian dari tahun itulah awalnya untuk dan ini melalui proses yang sangat panjang. Karena kami ini memulai pembangunan tidak begitu saja, karena kami harus meminta izin terlebih dahulu kepada BWS, karena kita ketahui bersama bahwa ini wilayah bendungan, Watu Mokala ini adalah wilayah untuk BWS, mereka yang punya aset. Maka dari itu untuk sebelum kami membangun wisata di desa ini, kami terlebih dahulu meminta izin terhadap BWS Balai Sungai 4 untuk provinsi, dan kemudian kami juga sudah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup terkait keberadaan desa Ranoa Lestari, di mana bendungan ini yang akan kami laksanakan terkait pembangunan wisata. Terkait untuk dana yang telah kami gelontorkan murni dari dana desa, diawali dari tahun 2009 dan tanpa ada bantuan dari daerah lain. Maksudnya apakah gelontoran dari dana kabupaten ataupun dari provinsi. Sampai saat ini kami juga masih tetap berkoordinasi kepada hal yang di atas, mungkin karena belum rezeki untuk tetapi kami tetap untuk kami manfaatkan terkait dana desa yang alhamdulillah, karena kami juga pemerintah dan masyarakat sangat bersyukur. Adapun kendala-kendala yang awal ini, karena kan kita ketahui bersama bahwa ini kemarin kan memang seluk-beluknya sangat panjang terkait banyak warga masyarakat yang masih mengklaim tanahnya terkait yang di sekitar bendungan ini. Tapi alhamdulillah kami sudah mediasi dan kepada masyarakat yang punya bahwa kami boleh, karena kami dengan BWS juga sudah difasilitasi adakan musyawarah terkait keberadaan bendungan ini, dan alhamdulillah
pada 30 Desember 2019 kami diberikan izin untuk membangun, karena di mana ini saya melihat ini ikonnya sangat bagus, apalagi untuk Kecamatan Buke memang belum ada untuk ikon-ikon seperti ini, adanya wisata-wisata, walaupun mungkin kita tahu bersama ini sangat alami sekali, di mana ada hamparan sungai, kemudian pohon-pohon, karet, dan inilah yang menggugah pemikiran saya, kenapa sih tidak kita manfaatkan ada lahan seperti ini, kenapa tidak, selagi kita masih bisa berusaha dan secara pelan-pelan, alhamdulillah, dan masyarakat Ranoa sangat mendukung terkait keberadaan wisata ini. Tapi ya namanya kita baru merintis, ya mungkin ya, artinya walaupun kita juga sangat minim, tapi karena pembangunan juga di desa kan hanya bukan untuk wisata saja, masih banyak juga keperluan masyarakat lain yang perlu kita benahi. Yang pengen saya tanyakan, Bu, itu ngapain sih, apa yang membuat Ibu untuk memberanikan diri jadi kepala desa itu? Umumnya ibu-ibu, saya di dapur aja lah, saya nggak akan masuk politik gitu, Bu. Sebenarnya kalau terkait politik saya itu enggak pernah juga terpikir seperti itu. Tapi karena setelah saya tahun 2003 saya jadi berdomisili tapi belum terbentuk Desa Ranoa Lestari, masih Kecamatan Buke. Kemudian saya tinggal di wilayah Ranoa Lestari untuk kemudian kebetulan masih menjabat itu masih satu dari Desa Buke, dan kebetulan Ranoa Lestari itu dusun 4 untuk Desa Buke. Kemudian pada tahun 2006-2007 itu ada pengusulan untuk pemekaran dari Desa Buke, dan alhamdulillah Pak Sugeng itu hari menjabat jadi PJ selama 2 tahun. Kemudian dia mencalonkan diri jadi kepala desa untuk tahun 2011. Nah, dia terpilih. Kemudian untuk tahun periode berikutnya beliau sudah tidak menjabat lagi, sudah karena mungkin tua usia juga, sehingga saya berpikir kalau Ranoa ini kan maksudnya dari dusun menjadi desa kan itu bagaimana lah, serba kekurangan, serba baru, wilayahnya juga kasihan, gunung-gunung. Nah, memang namanya kalau masalah calon kan banyak, Pak. Tapi kan namanya kita beranikan diri, siapa tahu bisa. Saya juga enggak berpikir bahwa terus terang saya bilang kalau sistem pemilihan yang banyak keluarga saya enggak punya di sini di Ranoa. Karena terus terang saya beda, maksudnya suku saja saya enggak sama dengan di sini. Karena saya orang Kendari, jadi saya juga untuk seperti itu saya juga berpikir mungkin mustahil lah. Tapi saya mencoba lah. Saya kan sebelum saya jadi kepala desa kan saya pernah menjabat jadi sekdes, pernah menjabat jadi sekdes, mungkin awal itulah. Tapi saya masih terus juga berjuang karena Mbak ndak menyamin bahwa itu jabatan di dalam desa untuk menjadi kepala desa itu harus. Tapi setidaknya kan saya hanya mencoba. Nah, pada saat sekarang itu alhamdulillah di tahun 2018 kemarin saya terpilih. Mungkin hanya ingin, karena saya pikir Desa Ranoa Lestari ini perlu perkembangan selanjutnya. Saya juga percaya kepada orang lain, tapi alangkah baiknya kalau kita sendiri yang maju seperti itu. Nah, supaya lebih hanya ingin membantu lah ini Desa Ranoa Lestari supaya bisa lebih maju, lebih, karena kita pikir karena dusun jadi desa itu tidak mudah untuk mengubah segalanya sepertinya itulah. Seperti itu, apalagi wilayahnya Ranoa ini berbukit-bukit, agak lembah di dalam, jadi ya saya dengar juga di tahun 2022 ini itu untuk pemulihan pangan katanya penggelontoran untuk lele juga. Iya. Karena pada saat musyawarah desa itulah permintaan masyarakat terkait untuk yang 20% di tahun anggaran 2022 itu terkait untuk ketahanan pangan kepada masyarakat, itu mereka meminta
peternakan pembiakan ikan lele. Mungkin bisa membantu masyarakat di samping mereka untuk pemenuhan ketahanan pangan mereka keluarga sendiri. Mungkin kalau lebih kan mereka bisa untuk jadikan Penghasilan lah. ya penghasilan. Kalau Pemulihan tidak ekonomi. mungkin kalau kepala keluarganya semua berhasil kan bisa jadi desa wisata lele juga. Ya, Kalau siapa? kalau Jadi produk lokal. iya ya? ya kalau Jadi produk lokal. mungkin yang pengunjung ke sini mungkin mau pulang butuh ikan lele, mungkin mereka senang ya, silakan mampir ke Desa Ranua Lestari. Mudah-mudahan, karena kan kita baru tahap awal, ini baru 2 bulan, mungkin ikan lelenya mungkin baru sebesar ini. Di tahun sebelumnya wisata ini kan sudah pernah buka, Iya. tapi karena sekitar ada berapa bulan itu mengalami kevakuman, itu berkendala tentang kenapa, Bu? Oh ya, tahun 2021 itu sempat kami buka, tapi fasilitasnya hanya seadanya seperti paving block, kemudian gazebo, ya itu hanya beberapa, ya ada berapa tahun masuk ke 2 tahun, mungkin karena pertama juga karena COVID, ya jadi terkait seperti itu, jadi pengelola juga kurang, maksudnya karena hanya adanya peraturan-peraturan yang tidak boleh mengumpulkan massa semua. Jadi secara perlahan mungkin masyarakat juga sudah dilarang tidak boleh ke tempat-tempat yang jadi itu yang ya sebagian besar itulah penyebabnya. Kemudian mungkin ada juga kendala-kendala kecil yang di dalam pengurusan ya, namanya suatu organisasi, seperti itulah pastilah. Tapi kan alhamdulillah kan kita bisa benahi lagi dan kita tetap ada silaturahmi dan kerjasama yang baik antara pengurus-pengurus. Mungkin kita akan bentuk kembali terkait. Jadi intinya kita tidak mungkin lah dana negara yang begitu ada banyak yang sudah kita gelontorkan baru kita mau vakumkan begitu saja, kasihan juga. Iya, artinya kita kembali ke pemerintahnya, kok bisa begitu ya. Ini loh dana negara ini kenapa harus dibiarkan begitu lagi toh, padahal itu kalau bukan kita siapa lagi. Hanya karena ya adalah miskomunikasi antara pengurus dengan pemerintah desa mungkin yang kurang ya, mungkin karena ego lah, ego namanya manusia. Ego itu kan selalu ada saja, jadi ya seperti itulah kendala-kendala. Tapi ya alhamdulillah mulai kita untuk tahun ini mungkin untuk ada penambahan kolam renang. Ya ini kami gelontorkan ini dengan sekitar anggaran 70 juta. Ini juga dari dana desa untuk tahun 2022. Ini tahap pertama baru keluar berapa persen untuk anggarannya, nanti tahap kedua, tapi kita berusaha dulu untuk swadaya supaya jadi. Seperti itu. Jadi kan nanti kalau ada menurunkan dananya kan kita akan ya setidaknya orang kan tidak mungkin mau hanya jalan-jalan seperti ada. Ya bosan juga mungkin kalau hanya jalan-jalan. Kalau ada seperti itu kan ya pengunjung. Artinya kan perlahan-lahan walaupun mungkin dalam budget mungkin kita tidak bisa target, tapi ya alhamdulillah kalau sudah mulai action kembali kan, artinya lambat laun PAD juga di desa kan pasti ada. Karena itu saja prioritas kita. Pernah buka waktu itu kira-kira nyampe berapa PAD yang disediakan? PAD yang masuk ke desa itu hanya 2 bulan. 2 bulan. Sisanya? Iya, walau alam karena bahaya ini. Ya. Bisa walau alam itu. Ya, karena begini, tidak ada laporan juga. Kita minta laporan, mereka tidak pernah masukkan laporan. Itu hanya 2 bulan sekitar pertama eksen toh. Itu yang pertama berapa ya? Yang pertama 200, yang bulan pertama, yang kedua itu sekitar hampir 500, 428.000 berapa. Ya, ada lah. Itu hasil dari penjualan produk atau tiket pengunjung saja atau? Iya, tiket pengunjung karena kan di sini tidak ada maksudnya belum hanya tiket masuk saja. Itu hari terkait selama 2 bulan itu. Kemudian mungkin kan mereka sudah untuk anggota toh di luar dari itu, dan itulah untuk PAD ke desa. Itu alhamdulillah ada. Waktu itu kira-kira pengunjung menyampai berapa ribu? Kalau untuk Lebaran dan Tahun Baru itu
Mungkin kalau ada 500 ke atas tuh ada, Pak. Ada. Tapi kan maksudnya dengan sekian itu, apalagi kemarin kan memang padat karena awal dibuka tuh padat. Tiap hari ada saja. Terus kegiatan kuda lumping pernah mereka adakan 1 kali, itu kan lumayan. Ya, ya kalau mungkin 1000 adalah kalau setelah di ini tuh. Karena saya juga untuk kepastian berapa itu kan saya tidak ada laporan ke desa. Yang intinya itu kemarin nyampe ada sekitar 2 bulan itu segitu. Setelah itu vakum. Karena dengan, ya. Sementara ini masih jalan. Iya. Karena maksudnya laporan tidak masuk tapi wisata tetap jalan atau bagaimana? Ya kemarin itu setelah berapa bulan vakum, memang masih jalan. Masih jalan sampai tahun baru masih ada. Masih jalan, tapi kan tidak ada informasi terkait ini. Terus setelah itu saya coba mengambil alih karena saya bilang, oh sudahlah, karena tidak bisa juga kita mau biarkan seperti ini toh. Tidak ada juga komunikasi yang baik, artinya tidak ketemu lah. Makanya saya coba pending bahwa saya vakumkan dulu untuk penarikan. Jadi itulah, makanya seperti itulah akhirnya. Dan sekarang dimulai lagi ya, dengan boleh. tahapan Ya, baru, jadi langsung dipegang oleh. Iya, untuk kalau pengelolanya ada, tapi dia belum masuk secara 100% ke BUMDes. Karena ini kan baru kita bangun, maksudnya kan kita belum untuk kedepannya tetap BUMDes yang kelola, tetapi di ini nanti kita prioritaskan dulu wahananya, nanti selesai, setelah itu baru kita serahkan sepenuhnya ke BUMDes supaya mereka kelola. Karena tidak bisa juga kalau bukan BUMDes yang kelola, karena ini kan perekonomian desa. Lagi pula kalau terkait nanti pergantian kepala desa kan jelas juga akan laporannya. Iya, jadi kalau BUMDes kan tetap satu pelaporannya. Tapi untuk sementara kami fokus dulu untuk merapikan. Iya, benahi dulu, nanti oke 100% boleh kita serahkan ke BUMDes, silahkan. Tetapi dengan bagaimana mekanismenya dan bagaimana aturannya. Iya, dengan sistem yang dengan sistem yang ada. Saya juga pernah baca di artikel waktu 1 tahun pertama Ibu sudah membuat sebuah gerakan itu, kalau saya juga tentang bendungan ini, tapi juga tentang bulan Kabin. Nah, sekarang di tahun ini itu kan kita agak lumayan juga itu, agak lumayannya berkaitan berapa puluh persen itu harus untuk COVID. Iya. Pemulihan ekonomi. Iya. Untuk kesininya itu bagaimana itu, Bu? Iya, pembagian itu. Iya, terkait 2022 dengan aturannya Kementerian Desa dan Presiden yang turun ke desa terkait dana desa yang telah diprioritaskan untuk 20%, yang 8%, dan sisa 32%. Di luar dari BLT, 32% itulah yang kita kelola untuk pemerintah desa. Iya, jadi saya berpikir untuk memajukan kita punya wisata, ya harus kita memilah apa yang prioritas, maksudnya yang bisa mendukung kita ke depan. Karena terus terang kalau umpamanya masyarakat banyak yang minta jalan, oke lah jalan. Tetapi kan selama ini kita sebelum ada COVID dan apa semua itu kan jalan sudah kita prioritaskan, sudah. Bahkan kemarin ada yang terpending juga, kami juga sudah mencoba. Tapi kan aturan yang selalunya ada saja yang menghalangi kita untuk berbuat. Nah, makanya saya berpikir, saya coba mengumpulkan BPD, warga masyarakat, mencoba membuat suatu terobosan. Maksudnya kalau jalan, iya memang keuntungan masyarakat sangat bagus, maksudnya lahan-lahan. Tapi kan selama ini alhamdulillah tidak ada yang sampai jatuh-jatuh, yang kayak dulu kan, sampai mobil didorong, itu kan enggak. Walaupun artinya mungkin sudah layak lah. Iya, kalau kita mau prioritas bilang hasil angkut transportasi hasil panennya, alhamdulillah bisa. Aman ya. Mungkin setengah jam sudah makan ke Kendari saya sudah bisa kalau kita mau lari dalam toh. Hanya kan
maksudnya masyarakat mungkin karena mungkin lihat agak gunung tinggi atau agak ada lubang besar, mungkin itu ini pemerintah ini kok enggak diperbaikin jalannya toh. Padahal itu mulai ada Ranua kita sudah prioritaskan jalan. Mau kegiatan P3MP, mau kegiatan dari kabupaten, itu sudah semua kita prioritaskan.